ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-3 di bulan Ramadan ini. Tanpa kita tidak berasa atau sudah 3 hari kita lewati. Semoga yang sudah lewat ini diterima oleh Amin. Subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksi baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya janjikan di pertemuan yang lalu, bahwa dalam bulan Ramadan ini kita akan menghentikan sebentar pelajaran fikih. Mungkin kita akan membahas ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan dengan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke langit bumi seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka alangkah baiknya di bulan ini kita membahas tafsir Al-Quran, dan mungkin yang paling tepat yaitu tafsir surat-surat pendek. Walaupun sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, dulu sudah pernah kita bahas tafsir surat-surat pendek, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang berkenaan dengan surat-surat pendek yang kita baca setiap harinya selama sebulan ini. Di bulan Ramadan biasanya di masjid-masjid membaca surat Wadduha sampai An-Nas. Langkah baiknya kita ulang lagi pembahasan ini, dan tidak ada salahnya sebab tafsir Al-Quran itu setiap kita bahas kita menemukan sesuatu yang baru insyaallah. Mulai dari surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha. Tentu saja saya pernah menjelaskan bahwa nama-nama surat itu yang memberi nama adalah Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya nama-nama surat itu diambil dari surat itu sendiri. Surat dinamakan surat Ad-Duha karena permulaannya dimulai dengan Wadduha. Yang memberi nama adalah Nabi Muhammad SAW. Dan surat ayat-ayat di dalam surat Ad-Duha ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Mekah, karena itu ayat-ayatnya disebut ayat-ayat Makkiyah. Wadduha wal laili idza saja. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu duha. Waktu duha yaitu waktu di mana matahari ini terbit setinggi 7 hasta dari permukaan horizontal, dari permukaan horizontal laut atau dari atas gunung. Ketika matahari itu terbit sampai naik setinggi kira-kira 7 hasta atau 1 ujung tombak. Bukan meter lah diterjemahkan naiknya 1 ujung tombak, tapi dilihat dari pesisir pantai, matahari itu tingginya sudah 1 ujung tombak atau 7 hasta. Ketika itu masuklah waktu isyraq. Masuknya waktu isyraq itulah masuknya waktu duha. Waktu duha ini dari mulai masuk waktu isyraq sampai matahari sebelum tepat berada di atas bumi, di tempat kita berpijak. Itulah waktu duha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah Wadduha. Sebagian ahli tafsir menyatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang agung. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Ketika Allah bersumpah menggunakan waktu duha, maka tentu saja di dalam waktu duha itu terdapat keagungan yang besar sekali yang perlu diperhatikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam syariat Islam pun disunnahkan kita memperhatikan waktu duha
sampai waktu di mana manusia ini mulai keluar untuk bekerja mencari nafkah. Di waktu itu manusia disuruh berhenti sejenak di waktu duha tadi untuk melaksanakan sholat sunnah ad-duha seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian di dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan setiap anak Adam bangkit dari tidurnya setiap harinya diharuskan bersedekah untuk setiap persendian tulang di tubuhnya. Setiap persendian tulang ini begitu banyak sekali. Satu jari ini saja sudah ada 3 persendian. Kalau 10 jari 3 kali 5, 15 dikurangi 1, karena ibu jari ini ada 2 persendian ya. Jadi 14 tambah 14 sudah 28 cuma di jari saja. Belum kita hitung pergelangannya, sikunya, kemudian di pundak, dan sampai satu badan. Begitu banyak sekali persendian kita diharuskan kita memberi semacam minyak untuk melumasi setiap persendian kita dengan sedekah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan setiap tasbih itu 1 sedekah, setiap tahmid 1 sedekah, setiap tahlil 1 sedekah. Kita mengucapkan subhanallah berarti kita bersedekah di hari itu untuk 1 persendian kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersedekah lagi untuk 1 persendian. Kita mengucapkan la ilaha illallah, bersedekah untuk 1 persendian lagi. Kita bertakbir kepada Allah, bersedekah untuk 1 persendian lagi. Lalu Rasulullah menyatakan menyingkirkan batu dari jalan agar tidak mengganggu orang, itu juga merupakan sedekah bagi 1 persendian lagi. Dan 2 rakaat sholat duha bisa mengcover seluruh sedekah untuk persendian. Kita sholat 2 rakaat duha, langsung kita sudah dianggap bersedekah untuk seluruh persendian kita. Karena itu dianjurkan kita untuk melakukan sholat sunnah duha. Ada lagi yang mengatakan bahwa sholat sunnah duha ini bisa melancarkan rezeki. Tentu saja melancarkan rezeki akhirat sebelum melancarkan rezeki dunia. Sebab orang sholat bukan untuk kepentingan duniawi. Orang ketika sholat mencari kepentingan ukhrawi, nanti dunianya diikutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di ayat, siapa yang mencari kepentingan dunia, maka kami beri sebagian dari dunia, dari sedikit, maksudnya dari dunia. Siapa yang hidupnya mencari akhirat, maka kami berikan bagi mereka itu dunia dan akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengejar dunia, maka dia akan kehilangan dunia dan akhirat. Orang yang mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salat ad-duha ini juga termasuk sarana memperlancar rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Rezeki dunia dan rezeki akhirat. Rezeki itu bentuknya macam-macam, tidak harus berbentuk uang. Bisa rezeki kesehatan, bisa rezeki ketentraman, bisa rezeki ketenangan, bisa rezeki kebahagiaan. Orang punya uang belum tentu dia bahagia, tapi orang bahagia orang yang memiliki segala-galanya. Orang yang memiliki segala-galanya itu adalah orang yang bahagia hidupnya. Tapi orang yang punya uang dia belum tentu bisa bahagia. Ada orang punya uang justru sumpek hidupnya. La ilaha illallah, takut tidur was-was, ini nanti ada maling masuk dari sini. Jadi pikiran, punya mobil bagus, keluar nanti diserempet dari sini, nanti diserempet dari sana. Jadi beban akhirnya. Seperti cerita seorang yang kaya raya, punya uang banyak sekali, setiap hari berkelahi dengan istrinya. Punya tetangga yang hidupnya pas-pasan, gak pernah berkelahi, hidupnya rukun. Akhirnya suami istri yang kaya raya ini iri dengan tetangganya yang miskin. Tetangganya miskin tapi hidupnya rukun. Kata suaminya kepada istrinya ini, mau tahu apa yang menyebabkan kita setiap hari berkelahi? Apa kata istrinya? Karena uang. Sebab orang kalau sudah punya uang, punya tuntutan banyak. Tuntutan banyak ini yang menyebabkan orang berkelahi. Lihat ini,
sebelah rumah kita ini hidupnya tentram, suami istri, tidak pernah kita lihat dia ini berkelahi. Coba sekarang kita uji tetangga kita ini, kita kasih uang. Pagi-pagi suami istri ini datang ke rumah tetangganya, ketuk pintu rumahnya, terus kita punya uang buat kalian 10 juta. Tidak pernah dapat uang 10 juta ini. Buat apa ini 10 juta? Sudah, ini hadiah buat kalian berdua. Kemudian suami istri yang kaya ini mulai mendengarkan ini, apa yang terjadi. 10 juta, sudah terima uang 10 juta. Sebentar lagi mulai suaminya, ini saya mau beli perahu, nanti saya mau cari ikan, kata istri, jangan beli perahu, kita buka toko buah saja di sini. Lah, kamu tidak paham, saya ini laki-laki, saya lebih paham berdagang dari kamu. Lebih baik kita mulai berkelahi, suami istri. Yang satu pengen beli perahu, yang satu pengen buka toko buah, mulai rame. La ilaha illallah, sampai siang hari tidak selesai perkelahian ini, kata orang kaya ini. Nah, sekarang mereka sama dengan kita. Kata besok sampai di malam hari, tetangganya yang miskin itu kemudian sadar bahwa yang membuat mereka berkelahi adalah uang 10 juta ini. Akhirnya dikembalikan, kita tidak butuh uang 10 juta, kita butuh hidup damai, bahagia, hidup tentram di dunia wal akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan kewajiban mencari nafkah. Cari nafkah sebanyak-banyaknya, tapi gunakan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian di antaranya ada yang menyatakan sholat isyraq itu termasuk sholat duha. Di dalam sebuah hadis, walaupun lemah hadisnya, disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, barang siapa selesai sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di atas sajadahnya, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit isyraq, kemudian dia berdiri melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan rezeki lebih cepat daripada orang yang berkeliling di bumi ini mencari nafkah. Orang ini lebih cepat. Ini jaminannya Nabi Muhammad SAW, dan dikutip oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW melewati rumah putrinya yang tercinta Sayyidah Fatimah Zahra, mendapati Sayyidah Fatimah rebahan. Setelah sholat subuh, dia merebahkan badannya, lalu Nabi Muhammad SAW menghampiri putrinya, membangunkan putrinya tadi dengan kakinya. Jadi dengan kakinya Rasulullah SAW membangunkan, Fatimah, bangkitlah engkau, sebab pada saat ini adalah waktu dibagikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau dalam keadaan tertidur. Maka hendaknya kita selesai sahur, kalau kuat jangan sampai tidur, baca zikir sampai terbit waktu isyraq. Kalau tidak, nanti rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wadduha wal-laili idza saja, dan demi malam ketika gelap, ketika pekat. Di waktu malam ini tentu saja juga ada kelebihan-kelebihan, sehingga Allah bersumpah menggunakan waktu malam yang gelap ini. Tentu saja kita ketahui betapa agungnya waktu malam ini, makanya dianjurkan setiap orang di antara kita untuk menggunakan waktu malam ini untuk bertahajud, atau melakukan sholat lail, atau melakukan sholat tarawih seperti yang kita lakukan baru saja bersama-sama. Sebab di waktu malam ini banyak sekali curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu malam yang paling terutama adalah sepertiga akhir malam, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Di waktu sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Maksudnya bukan Allah turun ke bumi sebab Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu, tapi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar kepadaku, niscaya aku ampuni dia. Apakah ada orang yang bertobat kepadaku, aku terima tobatnya. Apakah ada orang yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Di waktu sepertiga malam hendaknya
setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah bangkit dari tidurnya sebelum adzan tiba. Seperti kebiasaan kita di bulan Ramadan, bangun sahur kemudian menunggu adzan, itu seharusnya bisa kita kontinukan setelah, walaupun usai Ramadan, bangun kita tidak untuk makan tapi untuk menunggu sholat subuh sambil melakukan sholat. Nah, di waktu ini, waktu yang sangat dimuliakan, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, sungguh dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu berdua-duaan, waktu yang tepat untuk berdua-duaan denganku, dia justru terlelap dariku. Waktu yang paling nikmat untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu malam itu, karena tidak ada yang mengganggu. Di waktu siang ada suami atau ada istri, ada anak, ada teman, ada tetangga yang bisa mengganggu kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja. Inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama juga mengatakan Allah bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam. Artinya Allah menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan waktu. Sebab berapa banyak manusia yang menyesal hidupnya karena dia tidak memperhatikan waktunya. Berjalan begitu saja waktunya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ramadan 3 hari lewat, dia tidak melakukan apa-apa. Quran tidak disentuh, zikir tidak dibaca, sholawat kepada Rasulullah SAW tidak pernah dibaca. Lewat 3 hari ini sia-sia, banyak waktu sia-sia yang dia lakukan di waktu 3 hari ini. Ini manusia yang merugi. Padahal seorang ulama mengatakan nanti di surga perbedaan antara satu orang yang satu dengan orang yang lain. Orang yang satu menyebut subhanallah, yang satu lagi diam, tidak menyebut subhanallah. Perbedaannya nanti di surga sejauh mata memandang. Subhanallah, yang satu menyebut subhanallah, yang satu diam, tidak menyebut apa-apa. Bedanya ini sejauh mata memandang. Nah, jangan sampai kita ketinggalan kedudukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan untuk hal seperti itu, untuk kenikmatan-kenikmatan surga itulah hamba-hamba Allah yang saleh ini saling bersaing, yang satu dengan yang lain tidak mau kalah untuk memperebutkan kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau memperebutkan kedudukan duniawi ini, Fir'aun juga memperebutkan, Qarun memperebutkan, Abu Jahal, Abu Lahab berebut kedudukan duniawi ini. Buat orang mukmin dan orang kafir semua bisa, tapi kedudukan surga hanya khusus bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir dari wadduha wal laili idza saja. Karena ini waktunya sudah malam, kita ambil sedikit-sedikit tafsirnya insyaallah setiap minggunya. Semoga apa yang kita bahas ini sedikitnya menjadi banyak dan bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, menjadikan waktu kita yang terbuang di masa yang lalu terbayar dengan di masa sekarang ini, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita ini menjadi sisa umur yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi barakah setiap detiknya, setiap saatnya, dijadikan saksi yang baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.